Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Trihandayani. Saya dari kelas praktikum keperawatan medikal bedah 3 kelas F. Pada hari ini saya akan melakukan pengkajian neurovaskular dan range of motion pada pasien. Pengkajian neurovaskular dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sistem motorik maupun sensorik dan sirkulasi perifer ataupun vaskular pada tubuh pasien. Sedangkan range of motion ini merupakan jumlah gerakan maksimal pada salah satu sendi pasien dalam tiga bidang yaitu bidang sagital, frontal, dan juga transversal. Alat dan bahan yang digunakan untuk pengkajian pemeriksaan ini adalah berupa kapas. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Pagi Mas. Ya, perkenalkan saya Tri, mahasiswa keperawatan yang hari ini bertugas merawat Ibu. Sebelumnya boleh saya tahu nama lengkap Ibu dan tanggal lahirnya? Nama saya Ibu Sudarningsih. Tanggal lahir saya tanggal 5 Agustus 1995. Oke, boleh saya lihat gelang identitasnya ya Bu ya? Betul ya, dengan Ibu Sudarningsih 5 Agustus 1965. Oke Ibu, pada hari ini saya ingin melakukan pengkajian neurovaskular dan juga range of motion atau rentang pergerakan sendi pada tubuh Ibu ya. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada masalah untuk pengkajian neurovaskular untuk mengetahui fungsi dari sistem motorik, sensorik, dan juga sirkulasi perifer atau vaskular pada tubuh Ibu. Sedangkan nanti untuk range of motionnya itu atau rentang pergerakan sendi, jadi nanti kita latihan Ibu, nanti otot dan sendinya Ibu dari ekstremitas atas dan juga bawah pada tangan dan juga kakinya kita latihan ya Bu ya untuk pergerakannya. Iya, untuk waktunya sekitar 10-15 menit, untuk tempatnya di sini saja ya Bu ya. Sebelumnya Ibu bersedia? Bersedia Mas. Baik, kalau begitu saya akan cuci tangan terlebih dahulu dan menyiapkan peralatannya. Saya tutup tirainya terlebih dahulu untuk menjaga privasi Ibu ya. Ya. Oke, baik, sebentar ya Bu. Baik Ibu, kita mulai pengkajiannya ya Bu ya. Sebelumnya Ibu ada keluhan ataupun ada yang Ibu rasakan? Iya Mas, nih Iya. jari yang kanan agak sedikit nyeri. Oh, jari kanan Ibu agak sedikit nyeri ya? Iya. Oke, kalau gitu tadi kita lakukan dulu pengkajian neurovaskularnya ya Bu ya. Ya. Iya, kalau boleh tahu nyerinya itu karena apa ya Bu ya? Tadi. Habis jatuh. Oh, Ibu jatuh. Jatuh di mana Ibu? Turun tangga. Oh, turun tangga, terus Iya. jarinya ke celengkak gitu ya Bu ya. Nahan. Oh, nahan gitu, jadinya nyeri ya Bu ya. Oke, baik. Kemudian Ibu untuk mengurangi nyerinya biasanya Ibu melakukan apa Ibu? Ya, lagi istirahat aja tadi. Istirahat aja ya Bu ya. Baik. Kemudian Ibu untuk nyerinya sendiri, Ibu boleh jelaskan karakteristik nyerinya seperti apa? Misalnya nyerinya tertusuk-tusuk atau tajam atau seperti terbakar gitu. Nyerinya seperti apa Ibu? Tertusuk-tusuk. Kayak tertusuk-tusuk gitu ya Bu ya. Baik. Untuk nyerinya di jari aja atau menyebar ke area lain Ibu? Enggak jari aja. Di jari aja ya Bu ya. Oke. Nyerinya ini dirasakannya pada saat apa aja Ibu? Pas setiap saat atau saat digerakkan saja atau Pas lagi digerakin aja. Pas kalau lagi. enggak, enggak. pas lagi digerakin aja ya? Kalau tidak digerakkan tidak terlalu begitu nyeri Ibu ya. Iya. Oke, nah kalau dari skala 0 sampai 10 nih Ibu, kalau 0 itu tidak nyeri, 10 itu sangat nyeri. Menurut Ibu skala nyeri Ibu yang Ibu rasakan ini skalanya berapa Ibu? 6. 6 ya Bu ya. Iya. Jadi tidak terlalu sangat nyeri, tidak terlalu nyeri banget, tapi 6 ya Bu ya skalanya. Baik. Kemudian oke. Nah, kita mulai dari pengkajian neurovaskularnya ya Bu ya. Pertama saya cek dulu nadi perifer Ibu ya. Saya cek dari nadi radialis.
Oke, kemudian nadi brachialisnya ya Bu ya. Oke, tadi untuk nadinya Ibu untuk yang sebelah kiri, memang tadi di sebelah sini agak teraba lebih lemah ya Bu ya dari yang sebelah sini. Untuk yang sini nadinya teraba kuat, tetapi yang sini agak lemah. Mungkin karena tadi ada nyeri di sebelah sini ya Bu ya. Iya. Kemudian untuk capillary refill time-nya ya Bu ya, Ibu boleh seperti ini tangannya. Tadi telunjuknya yang nyeri ya Bu ya. Iya. Oke, untuk bagian lainnya saya cek capillary refill time-nya ya Bu ya. Ini tidak nyeri ya Bu ya. Kalau saya sentuh sedikit nyeri tidak Bu? Yang sebelah sini yang nyeri dikit. Oh iya. Oke, saya yang bagian lainnya aja ya Bu ya. Oke, saya periksa sedikit nggak apa-apa ya Bu ya? Iya. Nyeri tidak Bu? Iya. Ya. Oke, baik Ibu, untuk capillary refill time-nya masih normal ya Bu ya, kembalinya kurang dari 2 detik. Oke, selanjutnya saya lihat dari warna kulitnya ya Bu ya. Ibu boleh seperti ini Bu. Oke, seperti ini lagi. Oke, nah untuk warna kulitnya ini masih normal ya Bu ya, tidak pucat, kemudian tidak ada sianosis atau kebiruan, jadi tidak ada menandakan arterinya tidak adekuat ya Bu ya, jadi masih normal. Kemudian untuk temperaturnya ya Bu ya, Ibu boleh seperti ini. Oke, saya raba dulu ya Bu ya. Oke, memang untuk temperaturnya untuk yang jari ini agak sedikit lebih dingin ya Bu ya dibandingkan yang sebelah sini. Ini normal seperti hangat gitu, yang ini agak sedikit lebih dingin. Oke, nah kemudian untuk saya lihat juga ya Bu ya, ini tidak ada terjadi edema atau pembengkakan ya Bu ya, tidak ada penumpukan cairan di ekstremitas atas Ibu atau tangan Ibu ya, kanan dan kiri. Oke, kemudian untuk sensasinya ya Bu ya, Ibu boleh menutup mata. Oke, kalau ada kalau ada sentuhan Ibu boleh katakan ada gitu ya Bu ya. Kalau tidak ada Ibu katakan. Kalau sekarang ada atau tidak Bu? Ada. Kalau sekarang berasa? Berasa. Sekarang? Berasa. Sekarang? Enggak. Oke, sekarang? Berasa. Sekarang? Enggak. Sekarang? Berasa. Sekarang? Berasa. Sekarang? Berasa. Sekarang? Enggak. Oke. Oke, Ibu boleh membuka matanya lagi. Tadi untuk sensasinya Ibu masih normal ya Bu ya, masih bisa merasakan, dan kalau saya tidak menyentuh Ibu masih bisa tidak merasakan, berarti Ibu masih normal untuk sensasinya. Kemudian Ibu kalau misalnya ini di bagian yang sakit Ibu atau yang lainnya ada rasa seperti kesemutan atau mati rasa gitu, terbakar gitu, ada nggak Bu? Enggak sih. Enggak ya, cuma nyeri aja tadi ya Bu ya. Oke, baik Ibu. Oke, pemeriksaannya selesai. Baik Ibu, satu lagi Ibu boleh melakukan fungsi dari motorik ya Ibu ya. Ibu tangannya bisa digerakkan tidak Bu? Giniin. Oke, nah pergerakannya masih bagus ya Bu ya. Yang ini juga masih bisa digerakkan ya Bu ya. Oke, baik Ibu. Nah, selanjutnya Ibu kita masuk ke range of motion atau dari pengkajian muskuloskeletal ya Bu ya. Tadi Ibu untuk di sini ada sedikit nyeri. Kalau untuk bagian lainnya Ibu, untuk sendi lainnya di tangan ataupun kaki ada nyeri atau kemerahan atau bengkak gitu nggak Bu? Nggak ada ya. Untuk ototnya ada yang Ibu rasakan seperti nyeri otot atau nggak ada ya Bu ya. Kalau untuk riwayat masa lalu Ibu ada riwayat penyakit artritis atau seperti osteoporosis tentang sendi ataupun otot, tulang? Enggak ya Bu ya. Oke, untuk beraktivitas masih bisa Ibu.
Kalau untuk mandi, kemudian ke toilet, kemudian berjalan gitu masih bisa ibu. Bisa. Bisa ya, kakinya juga nggak ada kelemahan untuk Nggak. berjalan. Kalau yang ini untuk makan gimana ibu? Ini sebelah kanan ya. Untuk Iya, jarinya gimana ibu? Untuk makan masih bisa? bisa sih. Bisa. Kadang-kadang ada berasa ancur dikit aja. Oh gitu ya bu ya. Oke baik. Oke baik ibu. Nah selanjutnya kita lakukan rentang pergerakan sendi ya bu ya, untuk melatih otot-otot dari sendi ibu ya. Baik ibu, untuk rentang pergerakan sendi yang pertama, tadi kan sudah saya lihat juga dari pemeriksaan neurovaskular dari otot dan sendinya ya bu ya. Jadi kita masuk ke rentang pergerakan sendi. Kita latihan ya bu ya. Pertama dari sendi tempomandibular ya bu ya. Nah ibu bisa membuka mulut ibu. Oke, menutup lagi, membuka lagi. Nah, menutup lagi. Oke, nah ini saya rasakan ada pergerakan di sini ya bu ya. Bisa normal. Oke, kalau ibu membuka mulut lagi, menutup mulut. Oke, memajukan rahang bisa ibu. Oke, ke kanan, ke kiri. Oke, masih bisa ya bu ya. Oke, baik. Yang kemudian yang kedua untuk baik ibu, yang kedua untuk cervical spine-nya, ibu maaf ya bu ya, boleh ibu dagunya ke ini dulu. Oke, saya raba dulu untuk bagian tulang belakangnya ya bu ya. Maaf ibu, maaf ya. Kalau ini ada nyeri nggak bu di bagian area sininya? Enggak sih. Enggak ya. Oke, ini masih teraba normal, tidak ada pembengkakan, jadi tidak ada ya bu ya. Enggak. Oke, nah kita coba range of motionnya dari yang kepala dan lehernya ya bu ya. Ibu boleh ke bawah, oke, ke atas lagi ibu, masih bisa, oke, ke kanan, ya, ke kiri, oke, ke samping ibu, oke, ke samping lagi. Oke, nah kalau saya beri tanganan, ibu dorong ya bu ya, ibu bisa coba dorong tangan saya melalui pipi ibu, didorong gitu seperti ini bu. Oke, masih bisa ya bu ya, ngedorong pipi saya, tangan saya. Oke, masih bisa ya bu ya. Untuk kepala dan lehernya masih normal ya bu ya. Tadi jadi ibu latihan digerakkan tadi ke bawah, ke atas ya, tadi masih bisa ya. Oke. Baik ibu, nah tadi dari kepala dan leher sudah, kita sekarang tentang gerak atas yang untuk ekstremitas atas atau tangannya ya bu ya. Kita latihan ya bu ya, range of motion. Boleh berdiri ya bu ya. Kalau diginikan masih bisa ibu, masih bisa. Oke, sampai ke belakang masih bisa. Oke, nah kemudian gini masih bisa ibu. Oke, terus kemudian ke belakang masih bisa. Oke, begini. Oke, ini 180 derajat masih bisa ya bu ya. Oke, masih bisa. Nah kemudian untuk begini ibu. Oke, nah ibu begini. Oke, masih bisa. Begini ibu, begini. Oke, kemudian seperti ini ibu. Ini ke bawah masih bisa. Gini masih bisa ya bu ya. Kemudian ibu tahan ya bu ya. Oke, masih bisa ya bu ya. Oke, nah untuk jarinya ibu begini. Oke, nah ini begini ya. Kemudian begini ibu. Oke, nah ini direntangkan masih bisa, dirapatkan masih bisa. Oke, seperti ini. Oke, ini tadi agak sakit ya bu ya, jadi saya sebelah sini aja ya bu ya. Bu ditarik ya bu. Oke, masih bisa ya bu ya. Oke, kemudian seperti ini bu. Oke, ke atas. Oke, seperti ini yang tangannya aja. Ya, nah ininya aja ibu. Nah, ini atas lagi. Oke, masih bisa sambil lurus ibu tangannya, coba ya. Coba lagi segini. Oke, ini. Oke, terus ini. Oke, terus ini. Oke, saya ya bu ya. Kemudian bahunya ya bu ya. Coba ibu bahunya ke atas sih. Saya tahan.
Oke, masih bisa ya Bu ya. Saya palpasi ya Bu ya, ada nyeri atau tidak Ibu di area bau? Enggak. Enggak. Di tangan? Enggak. Enggak. Oke, saya lihat dulu ya Bu ya. Oke, ini tidak ada pembengkakan, kemerahan, edema, nggak ada nyeri juga ya Bu ya. Iya. Oke. Oke, nah tadi sudah ya Bu ya untuk pergelangan ekstremitas atas dan pergelangan jari-jari tangan sudah ya Bu ya. Begini masih bisa ya Bu ya. Baik Ibu, nah tadi saya belum palpasi, saya palpasi dulu ya Bu ya untuk jari-jarinya. Ada nyeri atau tidak Ibu? Enggak. Enggak ya. Ini tidak ada edema, pembengkakan, masih normal ya Bu ya. Untuk sebelah sininya tadi ini agak nyeri ya Bu ya. Ya maaf ya Bu ya. Oke. Oke sudah Ibu. Baik Ibu. Nah sekarang Ibu boleh tiduran lagi ya Bu ya. Ibu kepalanya di sini ya, kakinya ke sini, agak maju boleh Ibu. Nah oke. Bantu enggak? Nggak usah ya Bu ya, lurus aja. Saya ya Bu ya. Oke. Nah yang pertama dari panggulnya ya Bu ya, saya raba. Ada nyeri Ibu? Enggak. Enggak ya. Oke, kemudian untuk ekstremitas bawahnya ya Bu ya, mohon maaf ya Bu, kita coba rentang gerakan ya Bu ya. Pertama kakinya samping, masih bisa ya Bu ya. Oke, kemudian ke atas. Oke, masih bisa. Kita tekuk ya Bu ya, coba tekuk. Oke, masih bisa ya Bu. Ke kiri Bu. Oke, masih bisa ke arah dalam. Oke, masih bisa ya Bu ya. Coba Ibu tahan tangan saya ya Bu. Ibu tangan saya gini, Ibu dorong. Oke, masih bisa. Kemudian lagi. Oke, masih bisa Ibu. Yang ke bawahnya. Oke, masih bisa. Untuk sebelah kirinya ya Bu ya, kita coba. Oke, masih bisa Ibu. Ayo ke atas Ibu. Lurus aja ya Bu ya. Sebentar, lurus saja. Oke, saya Bu ya. Nah, sekarang ditekuk sedikit Ibu. Oke, nah ditekuk masih bisa. Ke kanan. Oke, ke kiri. Oke, Ibu silakan. Nah, sekarang ditahan ya Bu ya lagi. Tahan Ibu. Beri dorongan. Ya betul, bisa. Kemudian ke dalam. Iya, masih bisa ya. Ke atas Ibu. Oke, masih bisa ya Bu ya. Kemudian untuk pergelangan kaki dan juga jari-jarinya ya Bu ya. Saya raba terlebih dahulu ya. Ada sakit atau tidak Ibu, nyeri? Tidak. Oke. Tidak ada ya Bu ya. Oke, sekarang Ibu dorong tangan saya Ibu. Kanan kaki. Oke, masih bisa ya Bu ya. Ke atas Ibu sekarang. Oke, masih bisa ya. Kakinya seperti ini bisa Ibu. Oke, masih bisa keluar. Bisa. Oke, seperti ini ke dalam. Oke, masih bisa ya Bu ya. Oke, sekali lagi Ibu. Ditarik keluar. Oke, nah masih bisa ya Bu ya. Oke, sekarang untuk bagian sikunya ya Bu ya, kita duduk boleh ya Bu ya. Oke. Kita duduk lagi, jadi ibunya madep ke sini. Oke, nah jadi saya ingin, nah ya, jadi dari sikunya ya. Nah, saya raba dulu. Oke, ya Bu ya. Kakinya diluruskan ke depan, masih bisa Ibu? Oke, masih bisa ya. Sekarang kita pegangan ya Bu. Berdiri ya Bu ya. Berdiri. Nah, Ibu boleh pegang ke meja sini Bu. Ya. Nah, Ibu boleh kakinya ke depan. Kanan dulu, kiri dulu. Kanan dulu ya. Kita coba ya. Kanan dulu ke depan, bisa. Oke, ke belakang Ibu.
Bisa. Sekarang kirinya Bu, kirinya ke depan bisa, ke belakang, ditekuk gini Ibu. Oke, masih bisa ya Bu ya. Oke, nah sekarang untuk bagian punggungnya ya Bu ya. Oke, nggak apa-apa Ibu, gini aja. Nah saya raba dulu ya Bu ya, area tulang belakangnya. Udah sakit Ibu? Ada nyeri? Enggak. Enggak ya. Oke, nah coba Ibu miring. Nah kalau dari samping ini juga Ibu tidak terlihat adanya skoliosis ataupun lordosis ya Bu ya. Oke, nah sekarang kita range of motionnya ya Bu ya, tulang belakangnya. Ibu boleh ruku seperti ini. Oke. Oke, nah ini bisa ya Bu ya. Oke Ibu, sudah. Baik Ibu, silakan duduk kembali. Nah, baik Ibu, pemeriksaannya sudah selesai ya Bu ya. Sama tadi kita udah latihan range of motionnya juga udah kita latihan ya Bu ya. Nah, jadi nanti Ibu bisa latihan lagi Bu. Tadi kan dari kepala dan leher, kemudian dari tangan, kemudian pergelangan tangannya, kemudian kakinya tadi ya Bu ya. Kakinya sambil tiduran tadi boleh ya Bu ya Ibu latihan range of motionnya, kemudian dari sikunya, kemudian sama tulang belakangnya tadi gitu ya Bu ya. Terus tadi tangannya juga dilatih ya Bu ya. Nah Ibu mau latihannya berapa kali sehari? Mau kita jadwalkan sehari sekali? Sekali ya, boleh ya. Jadi Ibu biar ada pergerakannya. Nah nanti kalau Ibu ada sakit nyeri, Ibu boleh bilang saya aja ya. Oke, nah untuk hari ini sudah cukup, sampai sini aja. Ada yang ingin Ibu tanyakan? Enggak, Enggak ya? Oke, nanti Ibu boleh lakukan latihan rentang